Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Dari kelompok kami merancang sistem informasi pendaftaran rawat jalan atau bisa disebut Siraja. Untuk nama anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Adea Febitania, yang kedua ada Afifah Lutfiani, dan yang ketiga ada Diva Yoga Salsabila. Yang pertama, di sini kita akan membahas bisnis proses. Untuk alur bisnis proses tempat pendaftaran rawat jalan, yang pertama, pasien datang ke loket pendaftaran rawat jalan. Yang kedua, maksudnya petugas senyum, salam, sapa, dan menanyakan keperluan pasien. Yang ketiga, pasien menjawab keperluan, yaitu mendaftar rawat jalan. Yang keempat, petugas menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat di rumah sakit tersebut atau belum. Yang kelima, petugas meminta kartu identitas pasien, yaitu KTP, untuk pasien baru, sedangkan untuk pasien lama berupa KIB. Yang keenam, petugas menanyakan keluhan pasien. Yang ketujuh, petugas menginput data pasien untuk pasien baru atau mencari data pasien untuk pasien lama. Yang kedelapan, petugas mendaftarkan pasien ke poliklinik yang dituju sesuai keluhannya. Yang kesembilan, pasien melakukan pembayaran pendaftaran di bagian administrasi dengan menyerahkan bukti daftar dan rincian tagihan dari petugas pendaftaran. Yang ke-10, pasien menuju ke poliklinik yang sesuai dengan keluhannya. Dan yang ke-11, petugas melakukan pencatatan registrasi pasien untuk riwayat pendaftaran. Kemudian ada flow of dokumen, dimulai dari pasien datang, kemudian akan ditanya oleh petugas apakah sudah pernah berobat atau belum. Jika belum, petugas akan meminjam kartu identitas pasien untuk menginput data identitas pasien dan mencetak KIB. Jika sudah, petugas akan meminta KIB dan cek data pasien. Setelah itu, petugas akan menanyakan keluhan pasien, lalu mendaftarkan pasien ke poliklinik sesuai keluhan. Setelah itu, mengarahkan ke poli tujuan, lalu sebelum pasien ke poli tujuan, diarahkan terlebih dahulu ke loket kasir atau pembayaran. Dengan membawa rincian tagihan biaya, maka pasien melakukan pembayaran. Saat pasien diarahkan ke loket kasir, maka petugas juga akan melakukan pencatatan riwayat registrasi pasien. Untuk yang ketiga ada tahapan identifikasi. Di tahapan identifikasi terdiri dari beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu identifikasi fungsi, yaitu sistem informasi pendaftaran rawat jalan atau SIRAJA adalah sistem informasi yang mengelola pendaftaran rawat jalan di rumah sakit. Untuk tahapan yang kedua ada identifikasi informasi. Yang pertama ada kartu identitas berobat, yang kedua kartu identitas pasien atau KTP, kemudian yang ketiga ada laporan registrasi pasien. Untuk tahapan yang ketiga ada identifikasi data. Ada data pasien, data poliklinik, dan data administrasi. Untuk tahapan yang keempat ada identifikasi tujuan informasi. Yang pertama, untuk kartu identitas berobat untuk pasien, kemudian kartu identitas pasien ditujukan untuk petugas, dan laporan registrasi pasien ditujukan untuk direktur rumah sakit. Untuk tahapan yang berikutnya yaitu identifikasi sumber data. Untuk data pasien bersumber dari pasien, kemudian untuk data poliklinik bersumber dari petugas pendaftaran, lalu untuk data administrasi bersumber dari petugas administrasi. Lalu untuk tahap berikutnya ada identifikasi pelaku. Dalam sistem perancangan sistem informasi dalam kelompok kami, untuk identifikasi pelakunya yaitu pasien, petugas pendaftaran, petugas administrasi, dan direktur rumah sakit. Untuk tahapan yang terakhir ada identifikasi proses, di mana dibagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap awal ada pendataan pasien, yaitu mewawancarai pasien lalu meminta kartu identitas pasien. Yang kedua ada tahap pendaftaran pasien, meliputi input data pasien, kemudian pengecekan data pasien, mencetak KIB pasien baru, lalu mendaftarkan pasien ke poliklinik, kemudian mengarahkan pasien ke poliklinik. Untuk tahapan yang ketiga ada pembayaran pasien, mencakup kegiatan pemberian tagihan biaya, lalu melakukan pembayaran dengan sistem biaya umum atau BPJS. Untuk tahapan yang terakhir ada pelaporan, meliputi kegiatan pencatatan riwayat registrasi pasien, melakukan pembuatan laporan registrasi pasien, mencakup laporan kunjungan dan laporan pendapat. Kemudian yang keempat, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional di sini ada sistem mampu melakukan atau digunakan untuk pengelolaan data pasien. Yang pertama, pengguna dapat menginput data pasien untuk pasien baru meliputi nama rekam medis, nama pasien, umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Yang kedua, pengguna dapat mencari data pasien untuk pasien lama melalui nomor rekam medis. Yang ketiga, pengguna dapat mendaftarkan pasien ke poliklinik tujuan. Yang keempat, pengguna dapat menginput cara pembayaran pasien. Yang kelima, pengguna dapat melakukan pengeditan data pasien bila ada kekeliruan. Kemudian ada sistem mampu melakukan atau digunakan untuk menghasilkan informasi pasien. Pertama, pengenaan kembali data pasien yang sudah diinputkan sebelumnya. Yang kedua, pengguna dapat mencetak KIB atau untuk pasien baru. Yang ketiga, pengguna dapat mendaftarkan pasien ke poliklinik. Yang keempat, pengguna dapat melihat tagihan biaya pemeriksaan. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional dari sisi operasional, yang pertama menggunakan Windows 11, yang kedua spesifikasi komputer minimal Core i5, yang ketiga kebutuhan RAM 512 GB, yang keempat kebutuhan hard disk 256 GB, untuk printer dan komputer info. Kemudian dari sisi keamanan, yang pertama sistem aplikasi dan database yang dilengkapi username dan password, yang kedua pada ruangan pendaftaran dilengkapi dengan CCTV dan AZ, yang ketiga riwayat jejak penggunaan
terekam. Dari sisi informasi, yang pertama digunakan untuk menampilkan data pasien baru dan lama, yang kedua digunakan untuk menampilkan kunjungan pasien di poliklinik, yang ketiga digunakan untuk menampilkan nomor antrian, yang keempat digunakan untuk menampilkan rincian tagihan. Dari sisi kinerja, yang pertama pendaftaran pasien setiap harinya sampai jam 11, yang kedua kuota pendaftaran setiap harinya 145 pasien. Bagian selanjutnya akan membahas DFD yang terdiri dari konteks diagram, decomposition diagram, dan DFD level. Pertama ada konteks diagram, di sini ada hubungan seraja terhadap 4 bagian, yaitu petugas pendaftaran. Untuk petugas pendaftaran hubungannya yaitu data poliklinik, hubungan sebaliknya penginputan, hubungan si raja sama pasien yaitu data pasien, untuk hubungan sebaliknya yaitu hasil pemeriksaan. Untuk hubungan antara si raja ke petugas rekam medis yaitu data administrasi, hubungan sebaliknya yaitu sistem pembayaran umum atau BPJS, kemudian hubungan si raja terhadap direktur yaitu laporan kunjungan. Selanjutnya ada decomposition diagram, terdiri dari 4 bagian, yaitu pendataan pasien, pendaftaran pasien, pembayaran pasien, dan pelaporan. Pendataan pasien terdiri dari wawancara pasien dan meminta kartu identitas. Pendaftaran pasien terdiri dari input data pasien, pengecekan data pasien, mencetak KIB pasien baru, mendaftarkan ke poliklinik, mengarahkan ke poliklinik. Untuk pembayaran pasien terdiri dari pemberian tagihan biaya dan pembayaran umum atau BPJS. Untuk pelaporannya itu melakukan pencatatan riwayat registrasi pasien dan pembuatan laporan registrasi pasien. Selanjutnya ada DFD level 0. Yang pertama di sini pendataan pasien. Untuk pasien baru dimintai kartu identitas untuk diinput identitas pasiennya, kemudian dibikinkan KIB, lalu ditanya keluhannya. Untuk pasien lama di sini akan diminta KIB, kemudian mencari informasi riwayat berobat sebelumnya, lalu ditanya keluhannya. Setelah itu didapat data pasien, maka lanjut ke langkah kedua yaitu pendaftaran pasien ke poliklinik yang dituju melalui SIM-RS. Di sini bisa gagal atau berhasil. Jika berhasil, maka lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran pendaftaran dengan menggunakan rincian tagihan yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini pasien akan ditanya apakah akan menggunakan umum atau menggunakan BPJS. Selanjutnya yaitu pencatatan registrasi pasien. Pencatatan registrasi pasien ini didapat dari pendaftaran yang nantinya akan menghasilkan laporan registrasi pasien yang akan diserahkan ke direktur rumah sakit. Selanjutnya ada DFD level 1, pendataan pasien. Di sini terdapat 2 jenis. Yang pertama informasi pasiennya didapat dari wawancara. Yang kedua yaitu didapat dari kartu identitas pasien yang nantinya akan menjadi data pasien. Yang kedua yaitu DFD level 1, pendaftaran pasien. Petugas pendaftaran akan menginput data pasien, melakukan pengecekan data pasien, mencetak KIB pasien, mendaftar ke poliklinik, mengarahkan ke poliklinik. Dari input data, pengecekan, dan mencetak KIB akan menghasilkan data pasien, kemudian pendaftaran ke poliklinik dan mengarahkan ke poliklinik akan menghasilkan data poliklinik. Kemudian di FD level 1, pembayaran pasien. Petugas administrasi akan memberikan tagihan biaya, kemudian pasien melakukan pembayaran, maupun pasien umum ataupun BPJS. Selanjutnya di FD level 1, pelaporan, data pasien, dicatat riwayat registrasinya oleh petugas pendaftaran di data kunjungan, kemudian akan menghasilkan laporan registrasi pasien, yaitu laporan kunjungan dan pendapatan, yang akan diserahkan ke pihak direktur rumah sakit. Untuk yang bagian 6 ada use case. Diagram use case merupakan diagram yang menjelaskan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor yang ada pada suatu sistem yang akan dibuat. Aktor pada sistem kali ini yaitu petugas pendaftaran, pasien, petugas administrasi, dan kepala rekam medis. Berikut adalah gambar dari diagram use case. Untuk pasien berperan dalam kegiatan meminta KIB dan melakukan pembayaran. Untuk petugas pendaftaran melakukan kegiatan meminta kartu identitas pasien, input data pasien, menanyakan keluhan pasien, mendaftarkan pasien ke poliklinik, dan melakukan pencatatan riwayat registrasi pasien. Untuk petugas administrasi melakukan kegiatan tagihan pembayaran dan pembayaran, kemudian untuk kepala rekam medis melakukan kegiatan laporan kunjungan. Kemudian yang ketujuh, di sini desain interface dan desain input atau output yang telah kami buat. Ini tampilan awalnya untuk login dengan memasukkan username dan password yang telah disediakan oleh rumah sakit. Selanjutnya, kemudian di sini ketika diklik profil RS akan muncul profil rumah sakit dari Rumah Sakit Dian Nuswantoro. Kemudian, ketika diklik menu pendaftaran, di sini akan memunculkan 3, yaitu TPPRJ, TPGD, dan TPPRI. Karena di kami membuat sistemnya TPPRJ, maka Dian TPPRJ. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, pasien lama dan baru. Untuk mencari pasien lama, maka nanti diinputkan nama atau nomor SEP atau nomor RM pada kolom pencarian. Untuk pasien baru, maka diklik pada menu pasien baru. Untuk pendaftaran pasien baru, di sini ditampilkan seperti ini karena harus diinputkan satu persatu identitas pasien, yaitu ada nomor rekam medis, NIK, dan sebagainya. Lalu setelah terisi semua, klik daftar.
Untuk pasien lama, maka akan langsung muncul ketampilan pendaftaran poliklinik. Di sini nanti akan muncul nama rekam medis, kemudian daftar rawat jalannya, ada anamnesa, poliklinik, dokter, dan sebagainya ini, lalu klik daftar. Setelah itu akan muncul tampilan administrasi pasien, di mana nanti akan tampil nomor rekam medis, nomor BPJS, cara bayar, poliklinik, dan sebagainya ini. Setelah tarif keluar, klik selesai. Selanjutnya yaitu desain basis data terdiri dari RD dan struktur tabel. Untuk RD di sini terdapat beberapa cabang. Yang pertama kebagian pasien dengan hubungan melakukan dengan atribut pasien jenis kelamin, nama ID pasien, tanggal lahir, telepon, alamat, dan kode pos. Untuk pendaftaran ke rekam medis, hubungannya yaitu membutuhkan dengan atribut yang ada di rekam medis, yaitu nomor rekam medis, deskripsi sakit, keluhan, ID pasien, ID dokter, dan kode sakit. Untuk pendaftaran ke poliklinik, di sini hubungannya yaitu menuju dengan atribut yang ada di poliklinik, yaitu nomor rekam medis, tanggal periksa, dan ID poliklinik. Untuk pendaftaran ke petugas pendaftaran, hubungannya yaitu melayani dengan atribut petugas pendaftaran yaitu ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, dan telepon. Di sini juga terdapat hubungan antara pasien dan rekam medis yaitu mempunyai. Selanjutnya struktur tabel pasien. Di sini ada ID pasien dengan tipenya integer, lebarnya 10, kemudian nama pasien tipenya varchar dengan lebar 30, jenis kelamin tipenya varchar dengan lebar 2, tanggal lahir tipenya date dengan lebar 8, alamat tipenya varchar dengan lebar 80, kode pos tipenya integer dengan lebar 5, telepon tipenya integer dengan lebar 13. Untuk struktur tabel petugas pendaftaran yaitu pertama ada ID petugas dengan tipe integer lebar 10, nama petugas tipenya varchar lebar 30, jenis kelamin tipenya varchar dengan lebar 2, telepon tipenya integer dengan lebar 13. Selanjutnya ada tabel pendaftaran pasien, terdiri dari nomor rekam medis, tipenya integer, lebarnya 10, nomor pendaftaran, tipenya integer, lebarnya 10, ID petugas, tipenya integer, lebarnya 10, ID pasien, tipenya integer, lebarnya 10, ID poliklinik, tipenya integer, lebarnya 10, tanggal pendaftaran, tipenya date, lebar 8. Untuk struktur tabel rekam medis, yang pertama ada nomor rekam medis dengan tipe integer lebar 10, ID pasien, tipenya integer, lebar 10, ID dokter, tipenya integer, lebar 10, keluhan, tipenya varchar lebarnya 30, kode sakit tipenya integer lebarnya 5, deskripsi sakit tipenya varchar lebarnya 30. Untuk struktur tabel poliklinik yang pertama ada ID poliklinik dengan tipe integer lebar 10, nomor rekam medis tipenya integer lebar 10, tanggal pemeriksaan tipenya date lebarnya 8. Untuk bagian 9 ada kamus data. Untuk kamus data yang pertama ada kamus data pasien. Nama arus datanya yaitu data pasien, aliasnya yaitu data underscore pasien, untuk datanya yaitu dokumen cetakan komputer, arus datanya dari pasien ke proses, kemudian untuk penjelasannya yaitu sebagai identitas pasien. Periodenya dilakukan setiap kali pasien berobat, untuk struktur datanya berisikan header dan isi, untuk headernya bertuliskan nama pasienkes, kemudian untuk isinya berisi ID pasien, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, alamat, dan kode pos. Untuk yang kedua ada kamus data petugas pendaftaran. Nama arus datanya yaitu data petugas, alias yaitu data underscore petugas. Untuk datanya berupa dokumen soft file, arus datanya dari petugas ke proses. Untuk penjelasannya yaitu sebagai identitas petugas, periodenya dilakukan 1 kali pada saat pendataan identitas. Untuk struktur datanya berisi header dan isi. Untuk headernya yaitu nama pasienkes, untuk isinya berisi ID petugas, nama, jenis kelamin, dan telepon. Untuk kamus data yang ketiga ada kamus data pendaftaran. Nama arus datanya yaitu data pendaftaran, alias yaitu data underscore pendaftaran. Untuk bentuk datanya yaitu berupa dokumen cetakan komputer. Arus datanya dari proses ke pasien. Untuk penjelasannya yaitu untuk catatan data pendaftaran. Periodenya dilakukan setiap kali pasien berobat. Untuk struktur datanya berisikan header dan isi. Untuk headernya berisikan nama pasienkes. Untuk isinya berisikan nomor pendaftaran, ID pasien, ID petugas, ID poliklinik, tanggal pendaftaran, dan nomor rekam medis. Untuk kamus data rekam medis, ada nama arus datanya yaitu data rekam medis. Untuk bentuk datanya berupa dokumen cetakan komputer, arus datanya dari proses ke pasien. Untuk penjelasannya yaitu sebagai catatan informasi data pasien, periodenya dilakukan setiap kali pasien berobat. Untuk struktur datanya berisikan header dan isi. Untuk headernya berisikan nama pasienkes dan isinya berisikan nomor rekam medis, deskripsi sakit, keluhan, ID pasien, ID dokter, dan kode sakit. Untuk kamus data yang terakhir ada kamus data poliklinik. Nama arus datanya yaitu data poliklinik, aliasnya yaitu data underscore poliklinik. Bentuk datanya yaitu berupa dokumen soft file. Arus datanya yaitu dari petugas ke proses. Penjelasannya yaitu sebagai data daftar poliklinik. Periodenya dilakukan setiap kali berobat. Untuk struktur datanya berisikan header dan isi. Untuk headernya berisikan nama pasienkes dan isinya berisikan ID poliklinik, nomor rekam medis, dan tanggal periksa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.